Yang jelas arah kebijakannya tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian LPJPD ini juga paling tidak memuat 24 indikator yang khusus Kota Surakarta. Ini sudah sesuai dengan petunjuk umumnya. Ini ada dua ya, kalau nggak salah, dua atau tiga? Dua ya, belum indikatornya yang tidak harus disesuaikan. Yaitu indikator tentang ketahanan air dan ketahanan energi, termasuk indeks kualitas lingkungan dan sebagainya. Ini indikator kinerja wajib daerah ini sudah melalui sinkronisasi data dengan OPD-OPD terkait, kemudian juga dibantu dari BPS, kemudian itu diharapkan PDB-nya menjadi 224.600 sekian. Untuk angka kemiskinan ini realisasi sekarang 8,84%. Kemudian target di tahap pertama 7,35, di tahap kedua targetnya 6,09, di target ketiga itu 4,82, target keempat terakhir 3,56. Untuk target RPJPN nasional ini 0,5908. Nanti bisa didiskusikan apakah kita polanya optimis atau seperti ini. Nah, nanti monggo dengan misalnya. Kemudian indeks ini seperti yang terlihat. Surakarta itu dijadikan PKN, pusat kegiatan nasional. Artinya tidak hanya melayani untuk kota Surakarta atau kabupaten sekitar, tetapi lebih dari itu juga melayani lebih dari satu provinsi, yang terjadi Pak Kepala BPD. Kemudian secara khusus pernah ditulis di situ kawasan strategis pariwisata yang menggabungkan wisata budaya, pusaka, wisata lingkungan, ekonomi kreatif, urban and health medical tourism. Ini di state di RPJPN. Nah, sampai di sini Mbak saya matur, ada dua hal yang Bapak Ibu bisa kontribusikan dari pelaku wisata, pelaku budaya, dari Bapak Ibu Subasuka Wonosraten. Karena kita ini dalam satu sistem kemaslahatan masyarakat, ketangguhan masyarakat itu ketangguhan pemerintah kota, ketangguhan Surakarta juga ketangguhan sekitar, begitupun sebaliknya. Oleh karena itu dalam rangka misi tokoh masyarakat, kepala-kepala Bapeda se-Solo Raya, saya menambahkan sedikit saja Bapak Ibu. Sudah ditampilkan belum ya? Kita tetap menginduk ke 17 prioritas ini ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kepala Bapeda Provinsi dan Bu Dokter. Ini kan nanti ke depan ada beberapa pekerjaan yang diampu oleh Kota Solo. Tadi Pak Kepala Bapeda sudah memaparkan Solo ini termasuk kota yang cepat maju dan cepat tumbuh. Ya, kita jangan maju dan tumbuh sendiri. Kita harus memberikan multiplier effect ke kabupaten-kabupaten sekitar juga. Diskusi ya Pak PLT, Pak Bapeda, kita pengen, karena sudah ada pembangunan fisik yang monumental, kita pengen ada fokus juga ke pembangunan non-fisik. Tadi sudah dipaparkan juga indeks pembangunan manusia dan lain-lain. Nah, ini kami ingin menambahkan sedikit saja masalah kolaborasi, yang mohon maaf kolaborasinya ini belum bisa berjalan dengan baik. Kita pengen, ini kita bicara di lingkup Solo dulu ya. Kita pengen, karena Solo ini nggak punya lahan pertanian, kita pengen nanti dari Dispantan, dari
Solo Technopark, dari Brida. Coba itu nanti ke depan fokus ke smart farming, pemanfaatan IoT untuk ngecek pH tanah, mekanisasi, pemanfaatan drone untuk penyemprotan pestisida. Ini nanti arahnya sudah ke situ karena kita punya kelemahan tidak punya lahan. Lalu kolaborasi masalah transportasi, perbanyak koridor yang mencakup Solo Raya. Kemarin kan sudah ada peluncuran feeder ya. Feeder ada berapa ya Pak Taufik ya kemarin ya? Ini ada 45 unit kalau nggak salah. Ini kita 42, ini kita perbanyak terus untuk mencakup seluruh ini ya Solo Raya ya. Lalu kita ingin juga ada pemanfaatan aset yang tidak produktif, perbanyak kolaborasi dengan swasta, ya, jangan sampai kita alergi dengan kerjasama swasta ya. Lalu juga kerjasama dengan kabupaten sekitar, ini saya sebut aja ya, Colomadu, Palur, Solo Baru, Tawangmangu. Ini strategis sekali, harus sering kita ajak ngobrol. Jangan sampai kita bikin event tingkat internasional, tingkat nasional, teman-teman kita nggak kebagian. Jangan sampai seperti itu. Masalah sampah ini juga harus dijalankan karena kita sudah punya pembangkit listrik tenaga sampah. Saya yakin Bapak Ibu nanti kalau ini dijalankan semua, nanti Solo Raya ini benar-benar jadi motor penggerak perekonomian di Jawa Tengah. Intinya kalau kita maju, kita tumbuh, jangan maju sendirian, jangan tumbuh sendirian, harus memberikan multiplier effect yang gede ke kabupaten sekitar. Kita harus mengakui kelemahan kita, lahannya tidak banyak, luasannya kecil, penduduknya cuma 500.000, jadi harus kita perbanyak kolaborasi dengan kabupaten sekitar. Dan saya juga titip pesan Bapak Ibu kepala-kepala OPD, ini yang 17 prioritas ini harus benar-benar jadi semua ya. Yang dilihat jangan bangunannya ya, yang dilihat impact-nya. Setelah bangun ini impact-nya apa, setelah bangun pasar impact-nya apa, setelah bangun masjid impact-nya apa. Jangan dilihat fisiknya, tapi impact setelah pembangunan. Dilihat juga maintenance-nya seperti apa, pengisian kontennya seperti apa. Jangan sampai setelah bangunan berdiri sepi, atau bangunan berdiri maintenance-nya mahal, kita nggak kuat. Ini jangan sampai seperti itu. Makanya tadi saya bilang perbanyak kolaborasi dengan swasta. Itu Bapak Ibu, terima kasih. Nanti kita lanjut dengan diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Wali. Bagaimana membangun kolaborasi dengan kabupaten lain di sekitar Surakarta dengan jaminan suplai pangan yang berkelanjutan. Dan ini segera perlu karena kalau kita bicara soal urban atau smart farming yang luas lahannya di kota Surakarta terbatas, kontribusi terhadap produksi pangan di kota Surakarta pasti cukup minim, sehingga lebih baik sumber daya maupun potensi yang ada digunakan, menjalin kerjasama dan kolaborasi dengan Kabupaten Surakarta yang itu menjadi produsen pangan. Kasus pandemi COVID cukup memberikan pembelajaran bagi kita semua bagaimana begitu pembatasan kegiatan suplai pangan itu kan terganggu. Nah, apalagi kalau asal jauh dari kota Surakarta. Nah, kalau kita di sekitar kota Surakarta banyak sekali lumbung pangannya, baik dari sisi karbohidrat, padi maupun sayurnya. Ini menurut kami segeralah pemerintah kota Surakarta bergerak. Lansia, terutama kesehatan ya. Ini kan angka harapan hidup sudah semakin baik.
kita di Solo ini sudah ada beberapa rumah sakit yang sedang dalam proses upgrading. Rumah sakit Kasih Ibu digedein, Kustati digedein, Fatmawati digedein juga, Rumah Sakit Bung Karno ini sebentar lagi akan ada transformasi di situ dan perubahan manajemen. Lalu kita bangun juga dari CSR Abu Dhabi Emirates Hospital, itu ada. Ya, jadi untuk masalah kesehatan, saya yakin di Solo nanti ke depan untuk masalah kesehatan sudah world class, sudah tidak bisa diragukan lagi. Karena tadi kan udah ada apa tadi Bu Dokter tourism ya. Nah itu nanti ke depan kita akan menampung banyak pasien-pasien dari luar kota juga. Lalu untuk masalah bonus demografi, tadi sempat disinggung smart farming. Nah, sebenarnya saya nggak boleh menjelaskan ini saya simpan untuk bahan debat 3 minggu lagi, tapi nggak apa-apa saya jelaskan. Bapak Ibu, Solo ini kan tadi saya jelaskan tidak punya lahan. Kiri kanan kita punya lahan. Ya kita punya apa? Kita punya anak-anak muda yang banyak, yang mungkin sekarang belum tertarik di bidang pertanian. Nah ini kita ingin mengisi kekosongan itu dengan smart farming. Mungkin kalau yang namanya urban farming dan lain-lain udah ada ya, kita ingin yang hal-hal yang melibatkan banyak anak-anak muda, smart farming. Makanya tadi saya bicara masalah IoT, pengecekan pH tanah, penggunaan drone, penggunaan aplikasi-aplikasi yang nanti bisa memprediksi perubahan iklim dan lain-lain. Ya, jadi nanti anak-anak Solo mainnya di situ karena kita tidak punya lahan. Dan juga dari perdaringan kita punya punya RMU. Ini harus dimanfaatkan juga, rice milling unitnya. Jadi meskipun kita tidak punya lahan, kita masih punya kesempatan di situ. Nah, untuk bonus demografi, ya coba saya minta ini Teknopark dulu. Ini Teknopark, ini benar Mas, Teknopark. Ini benar ya, videonya benar yang ini. Jangan dinyalain dulu, Bapak Ibu. Saya itu pengen ke depan anak-anak muda Solo itu menyumbangkan ide-ide kreatifnya, menyumbangkan inovasi-inovasinya. Teknopark ini kan ya mohon maaf sudah lama mangkrak dan tidak produktif ya. Nah, kita pengen ke depan nanti banyak kolaborasi dengan Teknopark, Brida dengan UNS, UMS, Unisri. Dan kita pengen Solo ini benar-benar jadi pusat riset, pusat R&D, pusat pelatihan, tapi pelatihan untuk hal-hal yang benar-benar bisa menjawab tantangan zaman, cyber security, crypto, AI. Ini yang nanti ke depan kita pengen kembangkan, dan ini harus kolaborasi dengan swasta. Kalau kita pakai Brida, pakai Perda dan lainnya nggak mungkin jalan, mohon maaf, harus pakai kolaborasi dengan swasta. Ayo dinyalain dulu aja videonya. Dari nol, ini nanti harus dilanjutkan sebuah visi untuk membangun sumber daya manusia berkelas dunia untuk menjawab tantangan di masa depan yang penuh dengan peluang. Di tempat ini muncul inspirasi dalam menggali potensi dengan memadukan inovasi dan teknologi, menumbuhkan potensi lokal, ruang terbuka dengan ekosistem yang lengkap untuk mewujudkan mimpi bersama. Ya kan kita pengen banyak anak-anak muda itu terlibat. Jadi kita nggak pengen, ya meskipun Solo ini nggak punya lahan pertanian, nggak punya sumber air, ya kita harus menyumbangkan pemikiran kita, jadi pusat riset, jadi pusat pelatihan. Itu yang kita penginkan. Jangan sampai
Solo Teknopark ini mangkrak kayak dulu, cuma dijadikan tempat karantina COVID. Kalau kita search di Google isinya Solo Teknopark angker, itu nggak benar. Jadi kita harus fokus ke SDM. Selain Teknopark, kita kan juga sekarang punya di sekolah khusus olahraga, itu harus dikembangkan lagi. Kita udah punya Persis Solo, harus kita kembangkan juga Persis Youth-nya. Kita bentar lagi mau memulai lagi proyek yang mangkrak itu yang di Gor Indoor Manahan. Kita lanjutkan lagi pembangunannya. Kita udah beli klub basket biar nanti gornya itu hidup. Kita nanti pengen menyumbangkan anak-anak muda yang punya bakat dalam bidang olahraga, IT. Nah, ini nanti harus ke depan harus dilanjutkan terus. Teknopark tadi masuk buat, jangan sampai itu nanti berhenti. Jangan sampai nanti pemimpin yang ke depan, kepala daerah yang ke depan tuh alergi dengan kerjasama dengan swasta, menutup diri, apa-apa pengen dikerjakan sendiri. Mohon maaf ya, nggak mungkin jalan. Makanya itu Teknopark harus kerjasama dengan swasta. Juruk kerjasama dengan swasta, Balikambang ya bentar lagi jadi harus kerjasama dengan swasta. Jadi Solo ini jadi pemerintah yang adaptif, kolaboratif, terbuka dengan segala bentuk kerjasama. Tanah-tanah, bangunan-bangunan yang tidak produktif segera dilepas, segera dikerjasamakan biar jadi bangunan yang produktif. Lagi panas sama saya, tapi mohon maaf ini akan saya genjot terus. Terima kasih. Terima kasih terus juga Pak Suwadi. Mungkin demikian ya. Nanti masukan dan saran tetap masih bisa dikoleksi. Mungkin Bu Milir closing set. Itu